Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Nasiruddin dari kelompok 8, dan di sini saya bersama rekan saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul variabel penelitian. Sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam nih, alangkah baiknya tuh kita perkenalkan dulu kali ya. Oke, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Muhammad Bimo Suhartanto, terus ada aku sendiri Muhammad Nasiruddin, dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Aldino Oktavian. Oke kawan-kawan, subtema yang akan kita bawakan pada kali ini mencangkup dari mulai jenis-jenis variabel beserta contohnya, yaitu ada pertama yaitu variabel dependent, ada variabel independent, variabel intervening, moderating, dan control. Nah, sebelum kita masuk banget ke lebih dalamnya lagi nih ya di jenis-jenis variabel berikut dan beserta contohnya, mungkin aku akan memperkenalkan dulu kepada kalian apa sih itu variabel penelitian. Nah, jadi ya, variabel penelitian itu menurut para ahli, yaitu dari FND, dia menyebut variabel penelitian sebagai sebuah konsep yang mengandung variasi nilai. Dan ahli kedua, yaitu dari Sugiono, mengartikan bahwa variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi itu variabel penelitian juga merupakan sesuatu yang bervariasi karena diambil dari sifat yang berbeda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Oke, untuk lebih lanjutnya, di variabel dependent akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bimo Suhartanto. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antara variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel ini memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Contohnya seperti ini. Pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Variabel bebasnya adalah minat baca, karena variabel tersebut berdiri sendiri dan dianggap mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel lainnya, yaitu prestasi belajar siswa. Next. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. Contohnya seperti tadi, pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa, yang berarti variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Mengapa? Karena hasil prestasi siswa dianggap dipengaruhi oleh minat baca siswanya. Next. Kemudian yang ketiga ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen yang menjadi hubungan tidak langsung. Variabel intervening juga dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antara variabel, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Letak variabel intervening berada di antara variabel independen dan dependen, sehingga tidak dapat langsung terpengaruh oleh variabel independen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rehan. Selanjutnya, variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang terbentuk karena adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel independen.
Contoh variabel moderator atau moderating adalah hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar sangat baik. Hubungan akan semakin rendah. Sebaliknya, hubungan akan semakin rendah jika peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar kurang baik. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat karena variabel kontrol diduga ikut berpengaruh terhadap variabel bebas. Variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Biasanya faktor di luar perlakuan yang dikenakan pada objek penelitian. Contohnya dalam penelitian adalah jumlah air atau jenis pupuk maupun cahaya. Nah, kawan-kawan, bagaimana, sudah jelas bukan pengertian dari mulai pengertian variabel penelitian, yaitu jenis-jenisnya, contoh-contohnya yang sudah dibeberkan jelas oleh kami dari kelompok 8. Semoga ilmu yang kita salurkan ke teman-teman akan berguna, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.